Pada tahun 2024, kuda memiliki sebanyak 11 bintang negatif. Benar, terdapat 11 bintang buruk yang muncul dalam tahun naga kayu tersebut. Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Bolehkah kamu ubah ini jadi peluang? Tetap berhubung. Sekarang apabila ia berkaitan dengan astrologi, Anda perlu memutuskan sama ada Anda seorang yang optimis, positif, atau seorang yang pesimis, berorientasikan negatif. Kerana pendekatan ini menentukan bagaimana Anda melihat dan membaca tanda-tanda astrologi. Dalam astrologi, setiap tanda binatang dalam tahun akan memiliki bagian adil dari bintang-bintang yang disebut positif dan negatif. Hanya ada 2 bintang positif yang diberikan kepada mereka yang dilahirkan di bawah tanda kuda jika dibandingkan dengan 11 orang jahat, okey? Jika Anda adalah salah satu yang umumnya pesimistik dan cenderung negatif, tentu saja Anda akan berkata, "Oh, tidak, tadi dia ada menjadi tahun yang buruk. Beritahu saya semua perkara buruk. Apa yang perlu saya elakkan? Apa yang sepatutnya saya tidak lakukan?" Dengar, jika Anda optimis, bawa masuk, tahun ini masih boleh menjadi tahun yang hebat. Kerana yang perlu kita lakukan hanyalah memberi tumpuan kepada 1 atau 2 perkara positif dalam setahun. Ya, jika kita fokus pada perkara baik dan arahkan tenaga ke sana, tahun ini boleh menjadi fantastik. Dan begitulah seharusnya apabila kita melihat astrologi. Dengarlah, astrologi tidak memberikan nasib buruk kepada anda. Astrologi adalah maklumat agar anda tahu apa yang harus dilakukan atau membuat pilihan yang lebih baik tahun ini. Ia tak direka biji perkara buruk KPD anda setiap tahun. Tiada sesiapa dilahirkan DGN Carta YG buruk. Mereka bisa membuat keputusan buruk dalam hidup dan akhirnya mengalami pengalaman yang sangat negatif dalam kehidupan ini. Tetapi jika anda membuat keputusan yang lebih baik, itu akan fantastik. Okey? Jadi bagi mereka yang dilahirkan di bawah tanda binatang kuda, ada senarai bintang negatif. Okey, tahu saya mulakan tanda binatang lain DGN lihat positif, mari kita lihat negatif dulu. Anda alami ketidakstabilan, bicara fluktuasi emosi. Pintu pengebumian dan pengebumian bumi menunjukkan banyak situasi di mana anda bertemu jalan buntu dan mungkin merasa terjebak. Tak bisa lakukan apa-apa, ada kekecewaan dan penderitaan saat berhubungan emosi. Shah, chase dan blood knife melambangkan aspek kesihatan di mana anda menyadari perlunya perhatian dan mungkin ini bukan masalah anda, tetapi orang lain yang anda jaga yang menjadi tanggungjawab anda. Calamity Shah memisahkan umur, bintang penjara terjebak dalam situasi tak sukarela karena disajikan dengan cara membuat anda merasa anda tahu situasi itu tidak menguntungkan bagi anda dan akhirnya anda memiliki bintang bilik merah yang melambangkan keputusan buruk dalam hubungan. Kadang-kadang ada permusuhan dan masalah setelah dikatakan begitu. Berita baiknya, saya suka bintang Relief God yang positif dalam perlombaan kuda untuk tahun 2024. Sekarang bintang ini sangat menguntungkan untuk menyelesaikan masalah, jadi fikirkanlah tentang itu. Hidup akan menjadi lebih baik jika anda menghadapi dan menuntaskan hambatan yang menghalangi anda dalam menghadapi masalah. Ya, tidak? Banyak kali, bukan masalah besar yang menyebabkan anda mengalami kemunduran apapun yang anda alami. Bukanlah bencana yang besar yang menyebabkanmu. Jika anda berfikir dengan teliti, kehidupan tidak sehebat yang anda inginkan. Ia boleh disebabkan oleh banyak masalah kecil tetapi kronik dalam hidup kita. Anda fikir tentang itu, kan? Ia perkara-perkara kecil sering kita tak tangani dan tak mahu betulkan, yang akhirnya bawa kita kepada hasil tak diingini di mana kita ingin berada sekarang. Ini akan menjadi tahun yang hebat, peluang yang hebat untuk menyelesaikan semua masalah. Jika ada kaitan dengan kesihatan kronik anda, kini tiba masanya mencari doktor yang betul. Sekarang waktunya mengatakan, kamu tahu ubat sebelumnya tak efektif. Akan kaji ulang ini dan terapkan gaya hidup baru, perawatan medis baru. Ini masa bagus selesaikan karena ada Tuhan penolong. Bintang Relief God mengatakan, kamu lihat masalahnya, lalu selesaikan masalah itu. Ya, langkah pertama adalah akui bahwa anda bisa benar-benar ubah masalah kronis dalam hidup anda. Okey? Anda berkata kerjaya jadi masalah. Saya hidup gaji ke gaji sepanjang masa. Kamu tak tahu. Rasa seperti taik. Sekarang masa untuk melihat penyebabnya.
Apakah disebabkan kekurangan kemahiran, pengetahuan, kebolehan atau rangkaian? Atau mungkin ada perkara tertentu yang perlu Anda benar-benar betulkan. Ambil langkah mundur dan lihat situasi dari sudut pandang netral. Tahu kan apa yang bisa saya lakukan dalam situasi ini untuk membuatnya lebih baik? Sekarang waktunya untuk mengendalikan. Perbaiki kesehatan bila ada masalah kronis ya. Ambil langkah betul ke hadapan untuk keputusan kerjaya. Langkah seterusnya penting dalam perjalanan Anda. Jadi jika hubungan itu telah mengganggu Anda lama, mungkin waktunya melanjutkan. Kamu lihat, saya bukan ahli astrologi yang bilang kamu harus bertahan dalam hubungan sepanjang hidupmu. Jika tidak berjalan baik dan sudah mencoba yang terbaik, saatnya bergerak ke depan. Kad lega artinya berkata, masih kawan, mari lakukan yang berbeda. Mungkin jalan kita lebih baik berbeda ya. Jika masih bisa diperbaiki karena masalah kecil, hanya karena ego setiap orang ada di tempatnya, Anda ingin beri peluang terakhir dan katakan, mari bahas 3 atau 4 hal ini dan selesaikan sekali untuk semua. Atau mungkin sudah tiba waktunya perbaiki rumah yang perlu diperbaiki, ya? Mungkin karena tidak ada yang menetapkan batasan, ya? So, Relief God Star adalah salah satu bintang yang mengatakan, lihatlah masalahnya. Jangan menghindari masalah, selesaikan masalahnya. Ya, jika saya tidak bisa memperbaiki masalah ini, cari tahu keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, serta orang yang bisa membantu saya, oke? Yang baik tahun ini adalah Anda mempunyai 8 tempat duduk. 8 benih adalah bintang yang bercakap tentang kemasyhuran. Bagaimana saya bisa mencapai kemasyhuran dengan semua masalah ini tahun ini? Nah, ini 2 perkara yang berasingan. 8 biji benih adalah bintang bagi pengaruh. Mereka suka perhatian dan mendapat pengiktirafan. Jadi jika Anda seorang pengaruh atau Anda bekerja di media sosial atau Anda cuba membina pengiktirafan untuk kerja yang Anda lakukan, Anda mungkin akan menarik banyak perhatian. Jadi penting bagi Anda untuk menjadi strategik jika Anda ingin mencapai tahap perhatian tertentu, kerana ini mungkin Anda tahu kadang-kadang jika Anda tidak berhati-hati, apa jua yang Anda cipta boleh menjadi merugikan kepada Anda, betul? Jadi jika Anda lebih berfikir dengan teliti tentang kedudukan Anda dalam masyarakat, dalam media sosial Anda, mungkin itu sebenarnya menjadi hasil yang lebih baik bagi Anda dan membawa peluang yang lebih baik. Ini bintang yang baik untuk digunakan. Dalam hal-hal spiritual, kamu bintang bangkir surga. Artinya apa sekarang? Anda punya akses ke kekayaan rohani, pengetahuan, pengalaman, praktis, dan afinitas yang positif. Jadi jika Anda tidak dapat mencari atau Anda dapati sukar untuk mengakses apa yang kita panggil kekayaan duniawi di alam rohani, Anda boleh mengakses kekayaan syurga. Kekayaan syurga adalah pengalaman orang lain, pengetahuan kolektif, maklumat kolektif dan sokongan. Tenangkan dirimu, lakukan pencarian, cinta dan dukungan selalu ada di sana. Jadi tak perlu khawatir, kamu pasti menemukannya. Sebenarnya, tahun ini Anda dapat akses jenis kekayaan itu. Dan jika kekayaan rohani naik, dunia Anda akan berubah. Anda akan melihat bahawa masalah-masalah ini sebenarnya adalah peluang bagi Anda untuk membuat peningkatan dalam hidup Anda. Anda perlu memperbaiki ini untuk mencapai tahap seterusnya. Baik? Baiklah. Sekarang mari kita lihat bagaimana kuda akan muncul dalam carta astrologi Anda. So, kuda boleh muncul dalam tahun kelahiran jika Anda dilahirkan dalam tahun kuda. Anda juga boleh dilahirkan pada bulan kuda jika Anda dilahirkan di antara Jun hingga 6 Julai. Atau jika Anda dilahirkan pada hari kuda, seperti ini. Atau jika Anda dilahirkan pada jam kuda. Jika Anda tidak tahu ini, lihat pautan di skrin atau di bahagian komen di mana Anda boleh klik dan pergi ke Astrology Bazi Plotter. Plotkan carta takdir berdasarkan tahun, bulan, hari dan jam kelahiran Anda dan lihat berapa banyak tanda binatang yang meliputi tahun, bulan, hari, jam dan kitaran nasib Anda. Okey? Memberikan pandangan yang lebih baik, pandangan penuh carta. Jika Anda memiliki kuda di tiang tahun Anda, mungkin Anda dapat mencari bantuan. Pastikan untuk berhubung dengan orang-orang. Usahakan untuk berada dalam komuniti yang tepat. Tentu bukan komunitas yang sama dengan yang Anda tumbuh atau nyaman. Untuk orang lain yang masuk ke hidup Anda dan membantu terbuka untuk bertemu orang baru. Caranya mencari kelegaan. Cari penyelesaian baru dari orang dan komuniti yang berbeza dalam hidup. Jika muncul bulan Anda, Philip bermakna dilahirkan dalam bulan kuda.
Perlu betulkan banyak perkara kerjaya dan perniagaan. Saatnya mempertimbangkan kebebasan waktu. Bagaimana membebaskan diri dari pekerjaan rutin dengan melibatkan orang yang tepat. Bagaimana mengubah kerja jadi lebih check up dan berkesan tanpa membuang masa pada perkara membosankan. Anda boleh belajar membuat laman web atau mengupah seseorang untuk membuatnya dengan harga yang lebih murah kerana jam anda bernilai lebih daripada itu. Betul? Ya, banyak kali orang tidak lihat kerana terlibat dalam perkara-perkara kecil. Ini masa baik untuk lihat apa yang menyakitkan kerana menghabiskan masa mencuba banyak perkara sendiri. Tetapi tiba masanya mencari orang tepat ke dalam pasukan dan kerja. Dan jika kuda muncul saat hari kelahiran seperti ini waktu di mana anda perlu menjelajahi masalah hubungan anda. Hadapi gangguan, isu dan masalah hubungan, perbaikilah mereka pada waktunya yang tepat untuk memperbaikinya. Bagaimana anda memperbaikinya? Sudah saatnya anda hadapi masalah ini. Masalah atau sesuatu untuk diubah atau dilepaskan. Jika tidak bisa selesaikan hari ini, benar? Apakah tujuan berhubungan dengan harapan orang berubah? Kadang-kadang Tuhan mengatakan itu akhir yang hebat, memungkinkan memulai sesuatu baru. Bergantung pada situasi yang anda hadapi, tetapi ingat, tujuannya adalah menghilangkan kesakitan agar anda dapat hidup bebas. Itu termasuk hubungan juga. Sekarang jika ia muncul dalam tiang jam seperti ini, maka ini akan menjadi waktu yang baik bagi anda untuk mungkin melepaskan beberapa aset lama yang anda miliki. Waktunya menguangkan aset ide. Peluang bagus untuk menjual ide yang mungkin. Manfaatkan kesempatan ini sekarang. Sebagai pertukaran mungkin untuk mendapatkan dana atau beralih ke platform baru. Anda punya idea, projek atau perniagaan yang ingin dijual. Ini tahun yang baik karena ada minat dari orang-orang yang benar-benar mampu membeli atau orang yang tepat muncul. Kadang orang kata, tak dapat cari orang beli syarikat saya. Soalan pertama, tanya diri, siapa perlu syarikat anda? Jika tidak menjawab soalan, tidak akan dapat persetujuan. Baik, sangat penting difikirkan. Untuk lebih banyak butiran, tidak hanya tentang kuda, tetapi juga tanda haiwan lain dalam carta Fazir, klik pada pautan yang terlihat di layar sekarang. Ini membawa anda ke panduan pemandu tahun 2024. Panduan Tribal adalah buku yang saya dan pasukan saya telah tulis dengan infografik dan carta menarik tentang ramalan dan pandangan 2024. Semua tanda binatang, feng shui dan maklumat ada di dalamnya. Baca buku itu untuk gambaran pandangan tahun 2024. Dan jangan lupa anda juga mempunyai peluang untuk melanggan keahlian bulanan kami yang dipanggil Tribe Plus. Sekarang di Tribe Plus, di sinilah anda akan mendapatkan ramalan bulanan berdasarkan carta astrologi pribadi anda. Periksa itu. Jika belum, tekan butang suka untuk video ini dan jangan lupa melanggan saluran kami untuk kemas kini sepanjang tahun. Terima kasih banyak kerana menonton dan semoga anda sihat dan hebat pada tahun 2024.